Tahukah Sobat Bepom bahwa setiap informasi pada label produk pangan olahan yang kita jumpai sehari-hari ternyata diatur oleh ketentuan yang berlaku loh, agar informasi yang kita baca sebagai konsumen tidak berlebihan atau bahkan menyesatkan. Yuk kita pelajari bersama melalui e-learning Melabel POM, memahami label pangan olahan. Sobat Bepom, setiap informasi pada label produk pangan olahan yang beredar di Indonesia harus memenuhi aturan dan ketentuannya sendiri dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, serta Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018, serta perubahannya melalui Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2024. Label pangan olahan bukan sekedar desain pada kemasan, melainkan sebagai sumber pengetahuan konsumen mengenai keamanan, mutu, dan gizi suatu produk. Karena itu, label harus memuat informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Pada label pangan olahan, setidaknya harus memuat 9 keterangan wajib yang perlu dicantumkan. Selain ketentuan keterangan yang wajib dicantumkan tersebut, terdapat juga ketentuan yang mengatur mengenai informasi yang dilarang dicantumkan pada label pangan olahan. Pasal 67 Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2021 mengatur hal-hal yang dilarang dicantumkan pada label pangan olahan. Yuk kita simak bersama, yuk kita melabel POM. Yang pertama terkait dengan keunggulan produk serta efek fisiologisnya, di mana pada label pangan olahan dilarang untuk menyatakan bahwa produk dapat meningkatkan kecerdasan, menyehatkan, apalagi berfungsi sebagai obat. Selain itu, dilarang menggunakan kata superlatif maupun kata satu-satunya, hanya, cuma, dan sejenisnya tanpa dasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pangan olahan juga dilarang mencantumkan pernyataan mengandung zat gizi yang lebih unggul dari produk lain ataupun dapat memenuhi semua kebutuhan zat gizi. Selanjutnya, pernyataan mengenai informasi bahan dan komposisi. Bila suatu bahan pangan merupakan bahan sintetik, maka dilarang mencantumkan keterangan atau gambar seolah-olah berasal dari bahan alam. Contohnya, pencantuman gambar tebu pada produk sediaan pemanis buatan yang memberi persepsi berasal dari bahan alami, atau pencantuman gambar buah pada minuman berperisa yang di produknya sendiri tidak mengandung buah tersebut. Label pangan olahan juga dilarang mencantumkan pernyataan ketiadaan suatu komponen yang secara alami memang tidak terkandung dalam pangan olahan, seperti pada produk minyak goreng sawit yang menuliskan non-kolesterol, padahal kolesterol secara alami tidak terkandung pada minyak yang berasal dari tumbuhan. Selain itu juga, pada label dilarang memberi penekanan mengenai kandungan BTP. Oh ya Sobat Bepom, ketentuan cara menuliskan kandungan BTP maupun keterangan tanpa BTP telah diatur dalam pasal 24 di peraturan yang sama ya, sehingga pencantuman tersebut tidak boleh sembarangan. Berikutnya yaitu mengenai gambar, simbol, dan identitas yang menyesatkan. Pada label pangan olahan dilarang menampilkan visualisasi gambar atau keterangan antara lain tentang tenaga kesehatan, tokoh agama, atau pejabat publik, lembaga yang melakukan analisis atau pengujian produk, tokoh umum yang tidak disertai izin dari yang bersangkutan, serta logo lain yang berlebihan dan tidak terkait pangan olahan. Dilarang juga memberi keterangan seperti teknologi terbaru, modern, terkini, dan sejenisnya yang dipengaruhi oleh waktu. Terkait informasi mengenai undian, sayembara, dan hadiah juga perlu didaftarkan dan tidak terpisahkan dari izin edar. Nah, selanjutnya terkait larangan spesifik kental manis beserta analognya dan produk peruntukan tertentu. Pada produk kental manis beserta analognya, dilarang memuat gambar anak di bawah 5 tahun ataupun pernyataan dan visualisasi bahwa produk disajikan tunggal sebagai satu-satunya sumber gizi. Perlu dicatat juga bahwa pada pangan olahan umum dilarang memberi informasi yang memberi persepsi seolah-olah merupakan produk untuk peruntukan khusus. Lalu yang terakhir terkait etika serta norma sosial dan kesusilaan.
Pada label produk pangan olahan, dilarang memberi pernyataan yang merendahkan barang atau jasa pihak lain. Dilarang juga menyinggung suku, agama, ras, atau golongan tertentu, serta tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku. Nah, Sobat Bepom, itulah ketentuan larangan pada label pangan olahan yang perlu kita pahami dan patuhi bersama. Mari saling menjaga satu sama lain dari peredaran produk pangan olahan dengan label yang menyesatkan. Label benar mencerminkan produk bermutu, label jujur konsumen terlindungi. Yuk, jadi pelaku usaha yang bertanggung jawab serta konsumen yang pintar. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti saat ini Sobat Bepom sudah melabel pol.